Teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi kita di bedah buku The 8 Habit ya. Masih di lingkup gambar yang lingkaran tengah itu ya, modeling. Kali ini kita akan masuk di bab 8. Judulnya adalah The Voice of Trustworthiness, Modeling Character and Competence. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita akan masuk ke bab 8 ini. Dan saya mau kasih tahu bahwa bab 8 ini menarik karena cukup banyak ulasan mengenai 7 Habits ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah tahu, baca, ikut training 7 Habits ya mungkin akan dapat beberapa angle yang berbeda kalau menurut saya ya. Tapi bagi yang belum pernah ya paling tidak bab ini menjadi pengantar untuk saran saya ya baca 7 Habits ya. Kalau misalnya nih ya pas nonton video ini belum pernah baca atau belum pernah ikut trainingnya atau belum pernah tahu lah gitu ya. Kebetulan aja ketemu video ini di YouTube gitu. Oke, nanti saya akan ceritain kenapa kok 7 Habit ya sangat related terutama di bagian modeling ini. Jadi bab ini dibuka dengan quote dari Dwight David Eisenhower. Bunyinya adalah the supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office. Jadi intinya dimanapun ya kita berada, nggak mungkin kita bisa sukses yang hakiki kalau kita nggak punya integritas yang solid gitu, unquestionable integrity. Integritas yang nggak bisa dipertanyakan saking solidnya. Nah, quote ini menarik karena kemudian Pak Covey itu menceritakan ya sebuah kisah pertemuan dia dengan seorang pimpinan dari sebuah bank. Jadi waktu itu dia konsultasi dengan pimpinan sebuah bank yang presiden ya, mungkin presidir lah dari bank tersebut masih muda itu mengeluhkan ya, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, kok ada banyak masalah moral dari karyawan di organisasinya dia gitu ya. Nah singkat cerita adalah sudah dikasih berbagai insentif, dikasih berbagai pemicu lah supaya kinerjanya lebih baik, semangatnya lebih baik, ternyata nggak berhasil juga. Dan hal ini diamini sama Pak Covey waktu dia ketemu sama banyak karyawan. Memang begitulah keadaan ini yang ditemukan gitu ya. Jadi udah 2 bulan ya di running workshop. Jadi singkat cerita udah kontrak nih, mungkin saya nggak tahu apa kontrak 7 Habit atau yang lain waktu itu. Sudah kontrak 2 bulan jalan workshop, kayaknya kok nggak ada perubahan gitu ya. Satu kalimat yang muncul ya seolah-olah dari karyawan itu adalah how can anyone trust what's happening here ya. Gimana sih orang bisa percaya apa yang terjadi di sini gitu ya. Cuman nggak tahu nih penyebabnya apa ya, muncul ketidakpercayaan di organisasi. Nah singkat cerita dalam pembicaraan yang casual yang santai ada sebuah informasi yang terungkap gitu ya. Ternyata si bosnya, presiden yang muda tadi itu orang yang sudah menikah ya, laki-laki sudah menikah, ternyata punya affair dengan salah seorang karyawati ya di perusahaan itu. Dan itu diketahui oleh semua orang. Saya sih mengira nggak cuma dari informasi ini aja ya Pak Covey dapetnya. Saya mengira beliau sudah kemudian melakukan cross check dan penelaahan secara mendalam, sehingga dia bisa menyimpulkan kayaknya isu kepercayaan, trust issue, moral, semangat karyawan yang terjadi itu sumbernya ada di sini. Ini terus terang waktu dulu banget saya baca kisah ini, saya antara percaya nggak percaya sih gitu ya. Ya kalau dibilang kan di Amerika itu perusahaan organisasinya relatif budayanya itu sekuler ya. Jadi orang biasanya memisahkan antara pekerjaan bisnis dengan kehidupan pribadi gitu ya. Tapi barangkali ya itu dugaan saya aja ya. Dan Amerika itu mungkin luas juga. Setidaknya di organisasi ini rupa-rupanya apa yang dilakukan secara pribadi oleh si presidir mungkin juga terkait karena perselingkuhannya dengan karyawatinya dia gitu ya. Itu ternyata berdampak kepada situasi di dalam organisasi dan berdampak kepada kinerja juga akhirnya.
gitu ya. Nah, sehingga Pak Kofi menyimpulkan bahwa ya problem dari ketidakpercayaan itu terutama ada di diri si presidennya sendiri dan terutama pada aspek karakternya dia. Gitu. Nah, ada quote di sini ya, 90% of all leadership failures are character failures. Jadi jauh lebih banyak ya, 90% kegagalan kepemimpinan itu root cause-nya adalah soal karakter daripada soal keahlian atau kompetensi. Saya sih somehow sepakat dengan kesimpulan ini karena biasanya orang diangkat jadi leader secara formal itu karena kompetensinya dulu biasanya ya. Jadi kompetensi mah nggak usah ada isu. Jarang ada orang diangkat karena nggak kompeten ya kan. Sehingga penentunya itu ada pada karakternya gitu. Nah, karena kompetensinya udah jadi syarat dia bisa naik. Nah, sebagaimana kepercayaan ya kata Pak Kofi itu adalah kunci dari semua jenis hubungan, maka kepercayaan juga adalah pengikat dari organisasi. Gitu ya. Jadi trust kata Pak Kofi is the fruit of the trustworthiness of both people and organization. Kepercayaan di dalam sebuah organisasi itu hanyalah hasil dari kelayakan untuk dipercaya dari orang-orang dan organisasinya itu. Jadi kelayakan dipercaya itu menjadi basis dari lahirnya kepercayaan di organisasi. Nah, trust katanya ada 3 ya sumbernya ya. Pertama adalah personal, institusional, dan bagaimana orang yang di organisasi itu satu sama lain saling memberikannya. Jadi trust itu a verb and a noun ya. Dia sebuah kata kerja sekaligus sebuah kata benda. Maksudnya apa? Ini adalah sesuatu yang dibagikan antara satu sama lain. Saya itu harus menjadi orang yang layak dipercaya. Kemudian saya harus memberikan kepercayaan kepada rekan saya yang juga layak dipercaya. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan munculnya kepercayaan dalam hubungan saya dengan rekan kerja saya. Gitu ya. Jadi ini kata kerja, saya harus melakukan tindakan yang penuh kepercayaan, menjadi orang yang layak dipercaya, dia juga begitu, dan saya dan dia saling mempercayai. Itulah yang disebut dengan trust gitu. Nah, inilah yang nanti memungkinkan kita untuk bisa memimpin banyak orang, termasuk kata Pak Kofi memimpin atasan kita gitu. Nah, menarik ya. Kok bisa kita memimpin atasan kita? Nah, dalam kasus ini jadi bisa. Karena kita layak dipercaya, bos kita layak dipercaya, dan saya mempercayai bos saya gitu ya. Saya percaya bahwa judgement dia, pilihan dia, pemikiran dia percaya, begitu juga dia ke saya. Nah, akhirnya saya jadi bisa ikut juga mimpin bos saya. Ya banyak orang yang posisinya secara struktural lebih rendah tetapi bisa mempengaruhi orang yang posisinya lebih tinggi ya karena memang ada tadi kelayakan dipercaya. Ada survei yang kayaknya dilakukan oleh Franklin Covey ya. Karena di sini disebutkan adalah kami melakukan survei katanya gitu ya. Jadi sumbernya di Franklin Covey terhadap 54.000 orang, mungkin secara online atau yang lain sebagainya. Saya nggak tahu persis bentuknya. Dia coba menjawab pertanyaan seorang leader yang efektif itu ciri-cirinya apa, dan ternyata yang paling tinggi adalah integrity. Jadi di sini sekitar angkanya itu di gambar ini sekitar 15.000 responden mengatakan integrity itu yang menjadi ciri-ciri pemimpin yang efektif gitu ya. Jauh di atas yang lain-lain. Nomor 2 itu communicator ya. Pintar berkomunikasi itu nomor 2 tapi jauh jaraknya. Communicator tuh di angka sekitar mungkin 7.000-an, 8.000-an, sementara integritas itu ada di 15.000. Gitu sehingga ya nggak bisa dibungkiri ya memang kelayakan untuk dipercaya itu menjadi sesuatu yang merupakan fondasi gitu bagi tindakan-tindakan kepemimpinan kita yang lain. Nah, ngomong-ngomong soal kelayakan dipercaya, pada akhirnya Pak Kofi kembali ke riset lamanya dia ketika riset Seven Habits ya. Jadi pada saat riset Seven Habits kan dia menemukan tuh ya, waktu dia studi literatur, waktu dia bikin disertasi studi literatur, dia ketemu bahwa literatur awal yang terbit sejak kemerdekaan Amerika sampai ya titik riset itu dilakukan itu 150 tahun pertama itu kalau bicara kesuksesan itu yang paling banyak diomongin adalah soal karakter. Nah, baru 50 tahun terakhir itu yang diomongin soal kepribadian atau sesuatu yang tampak atau kelihatan. Atau mungkin dalam istilah yang lebih
organisasional sekarang jadi kompetensi gitu ya, sesuatu yang nampak. Nah, sehingga dikaitkan dengan isu integritas tadi, ya integritas itu kan soal karakter. Dia sesuatu yang sangat penting sehingga dia itu bisa dikatakan, kalau dalam pandangan saya, mendasari kompetensi gitu ya. Orang itu bisa kompeten dan bisa sukses karena kompetensinya, tetapi dia hanya bisa sukses berkelanjutan karena karakternya, karena fondasinya. In fact, orang biasanya kalau pengen punya kompetensi, dia pasti butuh certain karakter tertentu ya. Misalnya untuk jadi ahli di bidang tertentu pasti kita butuh disiplin. Nah, disiplin itu kan soal karakter, gitu kan. Bahkan untuk belajar sebuah ilmu secara mendalam itu kan pasti butuh kerendahan hati, ya kan. Kerendahan itu kan karakter juga, gitu ya. Nah, sehingga ujung-ujungnya pada saat kita membahas soal area trustworthiness ini, pada akhirnya adalah memang nggak bisa dipungkiri, ya balik-balik lagi ke 7 Habits. Nah, ini makanya jadi ada alasannya kenapa di bagian modeling yang kali ini itu 7 Habits akan berkaitan. Tapi sebelum sampai ke sana, ini ada kisah menarik nih, lanjutannya nih ya. Lanjutannya kisah tadi ya. Jadi akhirnya karena sudah dapat informasi soal perselingkuhan tadi, dia coba ngajak ngobrol nih presidennya ya, tanda kutip konfront lah gitu ya. Bener nggak sih isu itu? Dan ternyata memang si presidennya ya dengan berat hati lah gitu ya, mengakui gitu ya. Terus ditanya sama Pak Kofi, is it over, sudah berakhir apa belum? Dia bilang ya sudah berakhir. Wah, ini menarik nih kalimatnya Pak Kofi ini, menurut saya nggak mudah ya diucapkan oleh seorang konsultan gitu. Saya nggak bisa membayangkan saya sebagai konsultan ngomong sama klien saya urusan pribadinya dia gitu loh. Tapi ini mungkin ya bagian dari kekuatan karakternya Pak Kofi ya. Dia bisa ngomong, then begin by talking with your wife. Kalau gitu kasih tahu istrimu. Wah, this is awesome ya. Ini saya baru menyadari betapa betapa kokohnya ya karakternya Pak Kofi sehingga dia bisa ngomong begini ke kliennya gitu. Dan beneran dilakukan sama si kliennya, yang dilakukan, dia ngomong ke istrinya. Alhamdulillahnya istrinya memaafkan gitu ya. Bahkan lebih lanjut lagi, dia kumpulin staffnya dia dan mengadres masalah itu gitu ya. Dia bilang ke staffnya bahwa I have found the cause of the problem. It is me. I'm asking you to give me another chance. Ini luar biasa loh. Ini pasti sangat tidak mudah ya. Maksud saya orang ini ya dia melakukan kesalahan, tetapi tindakannya kali ini betul-betul sesuatu yang sungguh-sungguh sih ya. Sampai dia manggil staffnya begitu. Dan mengatakan give me another chance. Padahal dia presidennya gitu kan. Ini luar biasa sih. Nah, singkat cerita, it took time katanya, tapi perlahan-lahan ternyata employee moralnya mulai tumbuh lagi. Jadi seiring waktu, timnya mulai melihat ya, mungkin gaya kepemimpinannya, karakternya si pemimpin mulai berubah, lebih baik integritasnya, dan akhirnya mulai kembali employee moralnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi suka nggak suka nih, ini orang boleh berteori tentang trustworthiness, tapi kisah ini kan empirik ya, kisah empirik, kisah dialami sendiri Pak Kofi, bagaimana karakter dari seorang pemimpin ternyata mempengaruhi organisasinya, bahkan karakter yang urusannya seolah-olah ini personal gitu, urusan pribadi. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, ternyata memang urusan pribadi somehow berpengaruh kepada urusan organisasi. Orang nggak bisa sesekuler itu gitu ya, udahlah urusan pribadi urus masing-masing. Enggak juga, ini bahkan di Amerika ternyata tetap berpengaruh ya, bagaimana kualitas karakter seorang pimpinan ternyata berpengaruh ke dalam situasi moral di kantornya gitu. Nah, dari situ masuklah kita ke dalam bahasan soal personal trustworthiness gitu ya. Jadi sebenarnya trustworthiness atau kredibilitas lah dalam bahasa lainnya itu apa? Nah, ini adalah sesuatu ya, kelayakan dipercaya atau trustworthiness itu adalah sesuatu yang datang dari dua hal, karakter sama kompetensi. Jadi gambarnya itu kayak diagram Venn 2 gitu ya, karakter sama kompetensi. Dibahas satu-satu ya di buku ini dengan cukup menarik ya. Karakter itu ada beberapa aspek. Pertama integrity, kedua maturity, dan ketiga abundance mentality. Nah, integrity itu artinya adalah you are integrated around principles and natural laws that ultimately govern the consequence of behavior. Jadi integrity di sini bukan sekedar kita tuh jujur nggak jujur, itu sudah penjelasan yang terlalu mudah, tetapi
Integrity maksudnya adalah kita tuh terintegrasi, kita menyatu dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum alam yang suka nggak suka mengatur kehidupan kita. Gitu. Nah, jadi orang yang punya integritas sebenarnya adalah orang yang punya, dalam pemahaman saya jadinya ya, orang yang punya kesadaran ya akan kehidupan gitu. Di hidup kita nih ada hukum alam apa saja. Dan kemudian mencoba hidup menyelaraskan diri dengan hukum alam itu. Ya, kalau di dunia ini ada hukum alam namanya kejujuran gitu ya, bahwa yang menjadi fondasi dari banyak hubungan itu kejujuran, ya saya harus menyelaraskan diri dengan hukum alam itu. Kalau di dunia ini hukum alamnya adalah kamu bantu orang lain, kalau kamu pengen dibantu, ya saya berusaha menyelaraskan diri dengan melakukan itu. Saya bantu orang lain sebelum saya minta bantuan gitu kan. Dan seterusnya gitu. Nah, maturity itu adalah ketika orang mengembangkan apa istilahnya ya, kemenangan atas dirinya sendiri. Jadi orang yang ini dalam habit 4 di 7 habit ya, orang yang mengembangkan antara keberanian untuk bicara, bertindak, melakukan sesuatu dengan pertimbangan, kindness, timbang rasa. Jadi saya itu berani sekaligus saya pakai pertimbangan, bukan asal berani nggak pakai pertimbangan atau kebanyakan pertimbangan tapi tidak berani. Matang itu antara dua itu gitu ya. Jadi saya itu berani bicara kalau memang benar, tapi bicaranya saya juga pakai pertimbangan. Yang ketiga adalah abundance mentality atau mentalitas berkelimpahan. Yaitu alih-alih melihat kehidupan ini sebagai sebuah kompetisi, kita melihat kehidupan sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama. Ya, saya tidak melihat bahwa diri saya harus menang atas orang lain, tapi saya pengen menang bersama. Saya rela berbagi sumber daya, saya rela berbagi pemikiran, karena ya toh saya pun juga mendapat banyak hal dari kehidupan ini gitu ya. Itu yang dari sisi karakter. Sekarang dari sisi kompetensi. Ada 3 di sini yang dibahas. Yang pertama adalah technical competence. Itu adalah kompetensi terkait dengan skill sama knowledge untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ya kita udah tahu lah ya. Kalau pengen bikin video begini ya secara teknis ngerti cara bikin video, ngerekamnya dan seterusnya. Itu technical competence. Yang kedua conceptual knowledge, yaitu kemampuan untuk melihat secara big picture ya. Bagaimana satu bagian terkait dengan bagian yang lain. Jadi bagaimana video yang saya buat nanti kira-kira menyinggung orang apa enggak. Nah gitu ya. Bagaimana video yang saya buat ternyata bisa memicu orang buat nonton lebih lanjut apa enggak. Ini kemampuan untuk berpikir secara abstrak, melihat hubungan satu dan lain hal. Yang ketiga adalah interdependensi, yaitu kesadaran bahwa seluruh kehidupan ini terhubung. Saya memahaminya sebagai bahwa kenyataannya ya, saya itu nggak bisa bekerja sendirian, ngerjain apa sendirian. Saya pasti butuh bantuan orang lain, dan kemampuan saya untuk bekerja sama orang lain tuh bagian penting dari kompetensi. Kalau saya nggak bisa kerja sama orang lain ya, saya nggak bisa menghasilkan banyak hal, gitu ya. Ya dokter yang hebat sekalipun, misalnya dokter bedah yang terkenal sekalipun, kenyataannya yang terkenal dia. Tapi selalu kalau dia kerja tuh butuh orang lain nih, butuh perawat dan segala macamnya. Dokter bedahnya terkenal, yang nggak terkenal kan dokter anestesinya. Padahal dokter bedah nggak bisa membedah tanpa anestesi, nggak bisa bedah sendirian tanpa perawat dan seterusnya gitu ya. Di sini dikutip ya kisahnya Matt namanya, menantunya Pak Covey, ketika dia di interview di sebuah medical school ya, mungkin mau masuk kuliah gitu. Waktu itu dia cerita mana yang akan lebih dia pilih ya, seorang ahli bedah yang gak terlalu jago tapi jujur, atau orang ahli bedah yang jago banget tapi gak jujur. Setelah merenung jawabannya menarik ya, dia bilang adalah ya tergantung isunya. Kalau isunya saya saat ini benar-benar butuh bedah, proses pembedahan yang krusial banget, ya saya akan pilih yang paling kompeten. Tapi kalau saya situasinya lagi milih nih, ini mau dibedah apa enggak, jadi masih mau ambil keputusan, saya lebih pilih yang jujur dulu. Jadi menarik gitu ya, semua ada porsinya masing-masing meskipun dua-duanya dibutuhkan. Nah tadi sempat saya singgung bahwa at the end pada saat Pak Covey membahas soal modeling gitu ya, menjadi orang yang layak dipercaya, dia kembali lagi ke 7 Habits ya.
In fact, kalau dibalik sebenarnya, ingat mungkin bahasan-bahasan awal, the 8 habit ini kan sebenarnya adalah konsekuensi. Kebiasaan ke-8 itu konsekuensi dari 7 habit. Kalau orang berusaha menjadi efektif, saat dia sudah mulai efektif, itu ada dorongan buat menginspirasi orang lain ya. Pada saat saya berusaha menjadi efektif kan saya mencoba menemukan panggilan jiwa saya, dan itu akan mendorong saya membantu orang lain gitu kan. Berarti kan dasarnya memang bangun dulu nih ya panggilan jiwamu gitu kan. Nah maka dari itu di bab ini dibahas nih secara keseluruhan. Sebenarnya yang disebut dengan modeling itu pada dasarnya adalah memodelingkan ya, meneladankan prinsip-prinsip di dalam 7 habit gitu. Nah kita bahas secara overview, terutama bagi teman-teman yang belum pernah baca 7 habit atau yang sudah pernah baca tapi pengen dapat mungkin angle yang agak berbeda ya. Menarik di sini ya. Jadi 7 habit ada 7. Habit pertama be proactive ya. Itu yang jelas dia adalah habit untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Kita mengeksersis kemerdekaan berpikir bertindak kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip. Nah, itu ternyata yang dimaksud dengan proaktif gitu ya. Sehingga orang proaktif itu nggak mau jadi korban, tapi memilih menjadi agen perubahan. Yang kedua, begin with the end in mind. Habit kedua, yaitu bagaimana kita berusaha untuk menciptakan, mengkreasi dulu masa depan yang ingin kita capai seperti apa, gitu ya. Sehingga kita nggak cuma hidup dari hari ke hari. Karena hidup dari ke hari itu hidup yang biasa-biasa aja, yang tidak efektif, yang mungkin bisa sukses, tapi nggak efektif. Kalau mau efektif ya kita perlu mendesain ya sukses kita seperti apa gitu, sambil kita menjalani hari ke hari. Nah habit yang ketiga, put first things first, itu karena kita sudah punya tujuan tadi, begin with the end in mind, maka kita nggak cuman pengen ngomong, pengen ngawang-ngawang, pengen berimajinasi, pengen ngayal, tapi kita mencoba mengatur keseharian kita supaya mengarah ke situ gitu ya. Ya betul, saya punya kesibukan, saya punya rutinitas ya, tetapi di antara rutinitas saya organize supaya pelan-pelan mengarahkan saya ke tujuan yang sudah saya buat di habit yang kedua. Habit yang keempat, berpikir menang-menang, itu sebuah kerangka berpikir katanya untuk melihat mutual benefit and mutual respect. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu saya bisa berelasi terinterdependensi ke orang lain dengan jangka panjang. Saya nggak bisa berhubungan jangka panjang dan sukses bersama, mengerjakan hal-hal besar tanpa punya kerangka berpikir ini, mutual benefit and mutual respect gitu ya. Karena alamiahnya kita memang kita pengen menang sendiri gitu kan. Habit yang kelima, seek first to understand then to be understood, itu pengejawantahan dari habit yang keempat. Karena saya pengen mutual benefit, maka saya bersedia untuk memahami dulu apa yang orang lain mau, orang lain pikirkan, sebelum saya juga minta dipahami. Ini tadi definisi dari maturity tadi ya. Habit yang keenam itu synergize. Synergize itu adalah usaha untuk mencari alternatif ketiga. Ya, karena pas saya kerja sama orang lain, biasanya minimal ada dua alternatif. Alternatif saya, alternatif kamu. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita cuma pilih salah satu, punya aku atau punyamu. Gitu, aku ikut kamu atau kamu ikut aku. Tapi menariknya, sebenarnya manusia itu punya kemampuan untuk mengolah ideku dan idemu menjadi ide baru, yaitu ide kita. Nah, itu yang namanya sinergi. Yang terakhir, habit 7, sharpen the saw. Ini adalah habit untuk secara konstan ya memperbarui diri kita, karena kenyataannya diri kita tuh pasti menua, meluruh, merusak gitu ya. Lama-lama jadi rusak, lama-lama jadi tua, lama-lama jadi luruh gitu ya. Makanya butuh kita perbarui secara terus-menerus. Gitu. Nah, 3 habit yang pertama itu bisa dirangkum. Nah, ini menarik nih ya. Dirangkum menjadi singkatnya 4 kata, katanya make and keep promises. Wah, ini saya baru dapat nih gitu ya. Pas baca di habit saya baru dapat. Jadi singkat cerita kan biasanya kalau di buku 7 habit kan 1 2 3 itu namanya private victory kan. Kemenangan pribadi. Ya betul itu juga. Tapi di sini diringkas lagi. Singkatan dari habit 1 2 3 adalah make and keep promises. Buat dan penuhi janjimu. Maksudnya gimana? Kemampuan membuat janji itu habit 1. Saya mau berjanji itu kan habit 1. Nah janjinya apa? Janjinya ada di habit 2. Lalu memenuhinya itu ada di habit 3.
Jadi habit 1, 2, 3 itu latihan sederhananya adalah bikin dan penuhi janjimu. Nah, jadi kalau mau melatih habit 1, 2, 3, sederhana latihan untuk membuat dan memenuhi janji. Oke, besok ini weekend, saya bikin janji untuk olahraga pagi jam 5:30 sampai 6:30 dan saya penuhi. Nah, kalau kita lakukan itu, maka otomatis habit 1, 2, 3 jalan ya. Habit satunya saya memilih untuk bikin janji, habit 2-nya janjinya itu sendiri ya, olahraga jam 5:30 sampai 6:30, lalu habit 3-nya saya jalankan betulan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, yang menarik, kalau gitu habit 4, 5, 6 gimana dong? Nah, habit 4, 5, 6 itu bisa di summary kalau di 7 habit yang biasa kan kita tahu itu sebagai public victory, kemenangan publik kan. Di sini dikatakan bahwa habit 4, 5, 6 itu adalah involve people in the problem and work out the solution together. Ya, libatkan orang untuk menyelesaikan masalah dan temukan solusinya bersama-sama. Jadi sederhananya adalah 7 habit itu intinya kamu sendiri bikin dan penuhi janji, ya, kemudian libatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah bersama dan menemukan solusi masalah bersama. Gitu. Nah, habit yang ketujuh itu adalah habit untuk bisa melakukan itu terus-menerus gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ada satu tabel, ya kalau teman-teman mau baca, nanti baca sendiri aja. Ada satu tabel yang merangkum ada 7 habit, ada prinsipnya, ada paradigms-nya. Gitu ya. Jadi kata-kata kunci di 7 habit ada di buku ini cukup menarik ya. Kalau kita udah pernah baca 7 habit, bukunya cukup panjang, gitu, agak tebal. Summary inti-intinya ada di buku ini gitu, di bab ini. Nah, tapi Pak Kofi mencoba untuk memeras lagi intisarinya. Dia ingin mengatakan bahwa di buku ini ya, ingin mengatakan bahwa yang paling kunci itu kita sebenarnya perlu paham prinsip di balik 7 habits. Habit itu prakteknya, tetapi intisarinya apa sih? Ya kan? Jadi karena sebenarnya 7 habit itu bukan temuan beliau ya. Di tempat lain dia mengatakan itu bukan temuan saya. Saya tuh hanya menemukan, mencoba menamai dan mengatur mungkin dalam bentuk skema. Tapi dia sebenarnya ada sesuatu yang universal ya. Dalam bahasa yang berbeda-beda di berbagai budaya agama itu ada gitu, universal. Namanya mungkin lain-lain. Dia juga timeless, artinya nggak cuman sekarang ini baru muncul, tapi dari dulu udah ada ya. Yang ketiga adalah dia self evident, artinya kalau kita pengen coba melawan itu susah. Coba kita mau mengcounter prinsip responsibility lah dalam habit 1. Bisa nggak? Coba kita cari argumen yang kuat gitu ya untuk mengcounter bahwa orang itu nggak butuh responsible. Orang itu butuhnya ngalir aja. Itu susah ya. Ya, kalau nggak bisa dibilang mustahil, susah kita mengatakan atau berargumen cari alasan bahwa orang itu tidak usah responsible, susah. Makanya responsibility itu self evident gitu ya. Nah, kira-kira sebagaimana di habit yang kedua, ada prinsip two creations ya, kreasi mental sebelum kreasi fisik. Susah kita melawan prinsip itu ya. Coba bikin argumen yang bisa mengatakan bahwa hidup itu nggak perlu pakai desain. Susah. Nah, segala hal yang ada di sekeliling kita ini kalau buatan manusia ya pasti pakai desain kok. Iya kan? Segala hal lah pasti pakai desain. Ya either desainnya baik atau buruk itu lain soal, tapi pasti pakai desain. Ya, tidak didesain pun pakai desain. Ya kan, misalnya orang mengatakan, kita nanti kalau pas weekend liburan ke Bandung ngapain? Nggak usah rencananya, jalan aja lah. Lah, jalan aja lah itu kan desain juga gitu. Jadi susah melawannya gitu ya. Saya sih rekomen teman-teman bisa mendalami lebih lanjut. Di sini Pak Kofi mensummary lagi lanjut paradigma 7 habit itu apa aja. Kayaknya saya nggak mau bahas itu di buku ini ya, silahkan didalami sendiri. Tapi yang satu hal yang paling menarik di bagian ini terakhir adalah bagaimana beliau itu mencoba mensummary membangun karakter itu artinya menjalankan 7 habit itu artinya sebenarnya adalah mempraktekkan sebuah planning system gitu. Jadi saya baru dapat insight memang belakangan ini bahwa sebenarnya 7 habit itu bisa dirangkum di sebuah planning system yang ada di habit 3 namanya weekly planning itu. Ya. Weekly planning itu singkat cerita begini. Setiap minggu kita diajak untuk bikin planning seminggu ke depan. Pertama-tama kita diminta untuk meninjau ulang
mission statement kita, berarti praktek habit 2 ya, meninjau ulang mission statement kita. Kemudian habis itu kita memetakan peran-peran yang akan kita jalani, ya, peran-peran kita secara personal maupun profesional, peran-peran yang paling penting dalam hidup kita. Lalu tokoh-tokoh kuncinya siapa dalam tiap peran itu, lalu kemudian menyusun sebuah aktivitas yang menggambarkan pengejauhantahan misi saya di tiap peran itu. Ya, kalau saya pengen punya misi ya sebagai seorang yang care sama orang lain gitu ya, maka ketika saya mikirin tiap peran tadi, oh peran sebagai ayah, peran sebagai teman, peran sebagai karyawan, itu kira-kira aktivitas utamanya apa yang sebagai perwujudan hal itu. Nah, jadi ada gambar piramida ya, piramidanya itu kayak mission dulu, kemudian goals, lalu plan weekly sama plan daily. Jadi setiap hari, setiap minggu kita tuh seperti itu, hidupnya kita berbasis misi, kemudian kita create roles-nya, kemudian kita bikin activity-nya selaras dengan roles itu. Nah, 7 habit itu kok dirangkum ya, prakteknya di habit 3 itu, yang namanya weekly planning. Karena disitulah seluruh habit terangkum. Habit 1, 2, 3 jelas terangkum ya. Pada saat kita bikin planning itu kita proaktif, ya kan? Pas kita lihat mission statement, itu kita bikin with the end in mind, praktekin habit 2. Pas kita bikin big rock, itu kita praktekin habit yang ketiga. Nah, 4, 5, 6-nya di mana? Yang dengan orang lain. Lah kan tiap peran itu, peran kita hubungannya dengan orang lain. Peran kita sebagai anggota keluarga, peran kita sebagai anggota masyarakat, pekerjaan itu kan hubungan dengan orang lain. Dan aktivitas di big rock yang terkait orang lain itu adalah aktivitas yang kita lakukan dalam rangka kita berelasi dengan lebih baik kan. Gitu. Habit 7 di mana Mas? Nah, peran nomor 1 di dalam weekly planning itu adalah peran terhadap diri sendiri. Asah gergaji. Saya asah diri saya supaya saya bisa melakukan banyak hal yang lainnya. Jadi 7 habit itu terangkum di habit yang ketiga. Nah, bayangkan kita berusaha menjadi orang yang menjalankan ini setiap hari. Bukankah orang akan melihat bahwa kita orang yang berintegritas? Karena kita tiap hari tidak hanya hidup menjalani hari-hari begitu saja, tapi kita hidup menjalani hari yang berbasis misi. Dan kita berusaha betul menjalankan misi tersebut dalam langkah-langkah nyata. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman semua ya. Ini bab yang sangat menarik ya, karena apa ya, semacam titik pertemuan ya antara buku Diet Habit dan buku 7 Habit. Jadi yang sudah baca sampai bab ini, silahkan merefer ke buku 7 Habit untuk mendalami. Kalau sudah pernah baca 7 Habit, baca cepet aja gitu ya, sehingga kita bisa menemukan ya relasinya dan ya mencoba kembali, menjalankan kembali lah 7 Habit itu, sehingga kita menjadi orang yang makin layak untuk dipercaya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.